Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hmm, Semoga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu tentang ekosistem dengan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Nah, untuk PB-nya yaitu pembelajaran 3 terdiri dari gotong royong mempererat persatuan, langkah-langkah membuat kesimpulan, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, perbandingan suhu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, selanjutnya Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama Bunda harap teman-teman dapat mengidentifikasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Terus Bunda juga berharap teman-teman dapat menyebutkan langkah-langkah dalam membuat kesimpulan secara tepat. Selanjutnya, Bunda harap teman-teman dapat menjelaskan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat secara tepat. Adapun untuk materi pelajarannya itu yaitu tentang gotong royong, mempererat persatuan, langkah-langkah membuat kesimpulan, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, dan perbandingan suhu Celcius Reaumur Fahrenheit. Nah, selanjutnya di sini ada gambar orang lagi gotong royong. Ini gambar orang lagi ngebersihin aliran air seperti kayak got gitu ya. Selanjutnya ini memindahkan pos ronda ya. Nah, gotong royong itu apa sih, Bun? Gotong royong adalah bekerja sama-sama nih. Ini orang lagi ngebersihin eh, aliran air dengan bersama-sama. Adapun untuk manfaat si gotong royong itu sendiri adalah satu, pekerjaan yang berat akan terasa ringan, kedua, pekerjaan cepat selesai, ketiga, saling mengenal dan bekerja sama sehingga memupuk persatuan dan kesatuan. Empat, meleburkan perbedaan dalam tujuan yang bersama. Nah, selain itu, dari gotong royong itu kita terdapat nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergaul tanpa mempermasalahkan perbedaan latar belakang teman. Jadi di sini kita nggak membedakan orang itu orang kaya ataupun orang sederhana. Selanjutnya yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas, terus menanti tata tertib di sekolah, menolong teman yang membutuhkan tanpa melihat perbedaan sosial budaya teman itu sendiri. Terus kelima, menghargai pendapat teman dalam berdiskusi di kelas. Itu nilai-nilai dari gotong royong yang dapat kita ambil ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, untuk membuat kesimpulan itu harus kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat judul teks. Jadi, apa yang akan kita simpulkan, kita harus tahu judulnya dulu. Misalnya, teman-teman mau membuat ringkasan atau kesimpulan tentang manusia. Nah, judulnya itu yaitu gangguan kesehatan pada darah harus ditulis. Terus ide pokoknya, teman-teman harus tahu ide pokok per paragrafnya, yaitu ada induktif, deduktif, dan campuran ya untuk ide pokok atau kalimat utama. Terus yang ketiga, teman-teman harus merangkai ide pokok tersebut di setiap paragrafnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Itu ada dua ya pengaruhnya. Yang pertama pengaruh dalam bidang sosialnya, yang kedua pengaruh dalam bidang budayanya. Secara sosial, letak geografis Indonesia memungkinkan persebaran penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk menetap di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal ini dikarenakan kota-kota besar sebagai pusat pemerintahan, perindustrian, dan perdagangan. Nah, karena banyak yang ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, yaitu banyak penduduk dari desa datang ke kota untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Nah,
Kondisi seperti itu tuh menyebabkan padatnya penduduk di kota-kota besar dan berkurangnya penduduk di pedesaan. Maksudnya itu banyak orang yang sekarang keadaannya banyak orang pindah ke Jakarta untuk nyari pekerjaan. Jadi Jakarta itu kerasa rame banget, banyak banget orangnya. Berbanding terbalik dengan di kampung tuh jadinya sepi karena orang-orangnya itu pada pindah ke Jakarta atau ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya itu sosial atau kehidupan sosial itu berbeda di kota dan di desa, sangat berbeda. Kalau di Jakarta itu, di kota-kota besar itu kelihatannya orang-orangnya sibuk ya, bekerja terus seperti itu dan orang tuh bersikap individualis, maksudnya sendiri-sendiri, nggak nggak kurang peduli lah intinya sama orang lain. Berbeda sama orang di kampung. Kalau di orang di kampung tuh mereka tuh em, ada waktunya gitu untuk bekerja. Terus kalau ada kerjaan apa-apa tuh mereka saling gotong royong, sama-sama intinya saling bantu gitu. Terus yang kedua adalah pengaruh dalam bidang budaya. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang budaya antara lain adanya keanekaragaman pakaian adat setempat seperti batik, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik tradisional. Keragaman budaya Indonesia dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kenampakan alam di Indonesia, teman-teman. Nah, ini juga pengaruh pada bentuk permukaan wilayah Indonesia yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah serta pantai akan memberikan pengaruh terhadap cara hidup masyarakat itu sendiri. Tentu berbeda ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan suhu dalam skala. Nah, suhu di dalam skala itu ada tiga, ada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, skala itu dapat diukur ya teman-teman. Apa teman-teman nama alat untuk mengukur suhu? Kalau teman-teman lagi sakit itu benar ya. Nama alatnya itu adalah termometer nih. Namanya termometer nih teman-teman. Ada titik didihnya, ada titik bekunya. Untuk Celcius itu perbandingannya 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit 9. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus kita untuk mengkonversi. Misalnya dari kita mau merubah dari Celcius ke Reaumur. Itu rumusnya 4 per 5 kali C, yaitu Celcius ya. Begitupun kalau dari Celcius mau merubah ke Fahrenheit, yaitu 9 per 5 dikali C ditambah 32. Nah, di sini ada catatan. Khusus untuk konversi skala dari Celcius atau Reaumur ke skala Fahrenheit ditambah 32. Sebaliknya, khusus untuk konversi skala Fahrenheit ke skala Celcius atau Reaumur dikurangi 32. Ini untuk rumusnya ya teman-teman. Nah, kita langsung ke bentuk soalnya. Di sini ada yang pertama soalnya Bunda bacakan. Di daerah pegunungan di pagi hari suhu mencapai 20 derajat R. Dan itu berarti miliknya Reaumur ya. Berapakah suhu tersebut jika diubah menjadi Celcius atau Fahrenheit? Nah, diketahui suhu Reaumur yaitu 20 derajat R. Ditanyanya C dan F, Celcius dan Fahrenheit. Kita masukkan yang rumus ini tadi ya teman-teman. Nih, rumus yang ini ya. Berarti kita mau merubah dari eh, dari Reaumur ke Celcius ya. Apa itu rumusnya? Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah 5 per 4 dikali R. R-nya tadi udah diketahui 20 derajat. Jadi 5 per 4 dikali 20 derajat sama dengan 25 derajat Celcius. Untuk mencari Fahrenheit-nya, rumusnya itu 9 per 4 dikali 20 derajat. 20 derajat ini diambil dari soal ya, yaitu punyanya Reaumur. Terus ditambah 32. Nah, di mana dapat 32 ini, Bun? Dari yang catatan tadi, yang ini nih catatannya. Nih ya, teman-teman dari sini, Celcius ataupun Reaumur ke skala Fahrenheit ditambah 32. Nah, 9 per 4 dikali 20 derajat ditambah 32 derajat yaitu sama dengan 45 derajat ditambah 32 derajat sama dengan jawabannya 77 derajat
Fahrenheit. Jadi yang Celsiusnya itu 25 derajat Celcius, Fahrenheitnya itu yaitu 77 derajat Celcius. Selanjutnya ada pada air yang sedang dimasak selama 3 menit, kemudian dicelupkan sebuah termometer berskala Fahrenheit yang menunjukkan angka 140 derajat Fahrenheit. Apabila termometer tersebut diganti dengan termometer berskala Celsius dan Reaumur, berapa angka yang ditunjukkan termometer tersebut? Nah, kita cari diketahuinya ya. Diketahuinya yaitu Fahrenheitnya 140 derajat Celcius. Yang ditanya itu punyanya yang diketahui itu 140 derajat Fahrenheit. Yang ditanya itu Celcius dan Reaumurnya. Kita masukkan rumus Celciusnya yaitu 5/9 dikali 140 derajat itu diambil punyanya Fahrenheit. Dikurangi 32. 32 dari yang catatan yang pertama tadi. Jadi 5/9 dikali 108 derajat. Sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, untuk reaumurnya itu adalah 4/9 dikali 140 derajat dikurangi 32 derajat. Sama dengan 4/9 dikali 108 derajat Celcius. Jadi jawabannya 40 derajat reaumur ya. Untuk Celcius jawabannya 60 derajat Celcius, untuk reaumur jawabannya 48 derajat reaumur. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Hari ini teman-teman punya tugas ya. Bunda mau teman-teman untuk mengerjakan soal halaman 162 nomor 1 sampai nomor 62 ya teman-teman ya. Ini Bunda tulis di sini untuk tugas hari ini ya teman-teman, tentang matematikanya yaitu membuat atau mengerjakan halaman 162. Oke, tugas hari ini teman-teman mengerjakan halaman 162 nomor 1 sampai 5. Oke, teman-teman, ingat ya, tugasnya hari ini adalah matematika halaman 162. Silakan teman-teman kerjakan dan kalau udah selesai boleh langsung dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Untuk pelajaran hari ini Bunda tutup ya teman-teman. Bunda minta maaf kalau ada hilaf kata. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.